Shalom, selamat pagi grade 7 sampai grade 12. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul bersama-sama kembali dan kita bisa devosi bersama-sama sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk segala berkat Tuhan yang boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur kalau kami sudah boleh menikmati weekend kami sudah boleh berkumpul dengan keluarga kami sudah boleh beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini, di hari pertama dalam minggu ini, kami mau memulai hari-hari kami dengan datang di hadapan Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu untuk kami boleh mengerti firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Berkati waktu ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal yang pertama ayat 39 sampai 56. Kita tidak akan membacakan ke semua ayatnya, di situ ada 2 perikop, kita hanya akan membacakan perikop yang pertama. Perikop yang kedua kalian boleh baca secara mandiri. Judul perikopnya adalah Maria dan Elizabeth. Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu tuanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Nah, sebelum kita lebih lanjut untuk melihat bagian firman Tuhan ini, kita terlebih dahulu melihat latar belakang kisahnya. Kalau kalian baca baik-baik Lukas pasal yang pertama ini, sebelum kisah yang kita baca hari ini, itu ada kisah di mana malaikat datang kepada Maria dan memberitahukan kepada Maria bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Dan yang kedua, pada perikop yang sama, malaikat juga memberitahukan kepada Maria bahwa Elizabeth saudaranya atau sanaknya itu sedang mengandung di dalam masa tuanya, dan waktu itu kandungan Elizabeth sudah berusia 6 bulan. Kemudian Maria mengunjungi Elizabeth dan tinggal bersama-sama dengan dia sampai Elizabeth melahirkan, yaitu selama 3 bulan lamanya. Hal ini kalian bisa lihat dalam pembacaan kita pada perikop yang kedua ayat yang terakhir. Nah, kita akan melihat lebih lanjut mengenai kisah yang kita baca. Dalam bagian ini, kita akan melihat ada 3 keunikan dari kisah ini. Yang pertama, kisah yang sedang kita baca itu hanya dituliskan dalam Injil Lukas. Jika kalian melihat bagian yang lain dari kisah ini, kalian akan melihat bahwa kisah ini tidak ada dalam Injil-Injil yang lain, baik itu Matius, Markus, ataupun Yohanes. Yang kedua, di sini kita bisa melihat gambaran tentang kemanusiaan Yesus itu secara jelas. Di kisah ini, khususnya di Injil Lukas itu membahas tentang kemanusiaannya Kristus. Sehingga waktu kisah ini ditampilkan, kita bisa melihat bahwa kemanusiaan Yesus itu ditonjolkan, yang menunjukkan bahwa Yesus itu 100% manusia. Dan yang ketiga, yang kita bisa lihat dari kisah ini adalah respon terhadap kedatangan Maria. Apa yang unik di sini? Kalau kita lihat pembacaan kita tadi, di situ kita akan melihat bahwa ketika Maria datang ke tempatnya Elizabeth, dia mengucapkan salam, dan anak yang di dalam kandungannya mendengar, anak itu berespon. Alkitab menuliskan anak itu bergerak dengan gembira, ya, berespon dengan riang, begitu mendengarkan suara salam Maria.
Kemudian ketika Maria datang ke tempat Elizabeth, Elizabeth pun sangat senang. Bahkan ia berkata, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Ya, jadi ini tiga hal yang unik dari kisah ini. Nah, apa sebenarnya yang kita akan pelajari dari kisah yang kita baca dan renungkan hari ini? Ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama, kita mau melihat bagaimana sikap Maria ketika dia berada di rumah Elizabeth. Dan yang kedua, bagaimana Maria berespon terhadap hal yang sedang dialaminya. Kita akan membahas bagian ini satu persatu. Bagian yang pertama, kita akan melihat bagaimana Maria berespon ketika dia berada di rumah Elizabeth. Dalam bagian pembacaan kita tadi, kita melihat bahwa ketika Maria ada di rumah Elizabeth, itu dia waktu sampai ke rumah Elizabeth, dia mengucapkan salam. Ya, ini menunjukkan Maria itu tahu etikanya. Ketika dia datang bertamu ke rumah orang lain, dia mengucapkan salam. Dia menunjukkan sikap hormatnya terhadap Elizabeth, yang adalah sanaknya yang berusia lebih tua daripada dia. Yang kedua, yaitu dia tidak bersikap sombong ketika Elizabeth memuji dia. Ketika Elizabeth berkata, siapakah aku ini sampai ibu tuanku datang mengunjungi aku, ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Kalau kita mungkin secara normal, kita mendapatkan kabar saya akan menjadi ibu dari juru selamat, itu mungkin membuat kita merasa kita punya satu hal yang sangat berharga. Saya menjadi orang yang penting, dan itu bisa jadi membuat kita sombong. Tetapi dalam kisah hari ini kita lihat bahwa Maria waktu mendengarkan itu, dia tidak sombong dan kemudian menunjukkan bahwa dia orang yang penting saat itu, tetapi justru Maria menunjukkan bahwa dia memiliki kerendahan hati. Bagaimana yang berikutnya itu dia memuji Allah. Nanti respon yang ketiga ini akan kita bahas lebih lanjut. Jadi respon Maria ketika berada di rumah Elizabeth menunjukkan bahwa sekalipun ia dipilih oleh Allah, itu tidak kemudian membuat dia menjadi sombong. Dia tetap tahu etika yang harus dia lakukan, dia tetap tahu menghormati Elizabeth yang adalah sanaknya yang lebih tua, dan dia mengetahui dan menyadari sepenuhnya pemilihannya itu adalah karena Allah yang mengasihi dia, bukan karena dia punya sesuatu. Ya, nah kita lihat respon yang bagaimana respon Maria terhadap hal yang dialaminya. Nah, ini yang kita akan bahas lebih dalam. Ketika kita melihat renungan kita hari ini, kita lihat dalam perikop yang kedua. Ya, dalam perikop yang kedua itu bentuknya adalah nyanyian pujiannya Maria. Ketika Maria sudah bertemu dengan Elizabeth, dia sangat gembira karena bisa bertemu dengan Elizabeth yang dia lihat dengan sendiri. Tuhan menyatakan kuasanya atas Elizabeth. Elizabeth yang mandul, Elizabeth yang sudah tua, yang tidak mungkin untuk punya anak, Tuhan kasih anak dalam masa tuanya. Bahkan anak itu yang nantinya akan menjadi perintis jalan untuk Kristus ketika dia datang. Dia yang akan membawa orang-orang untuk bertobat. Nah, ketika kita melihat nyanyian Maria, di bagian pertama dari nyanyian itu menunjukkan imannya. Imannya yang seperti apa? Imannya Maria terlihat dalam ayat yang ke-47. Di situ dia menyatakan bahwa dia butuh juru selamat. Ya, dia tahu posisinya, saya adalah manusia berdosa dan saya butuh juru selamat. Itu menunjukkan bahwa dia percaya apa yang disampaikan oleh malaikat itu. Ketika malaikat menyampaikan kabar kepada Maria bahwa nanti dia akan mengandung dari Roh Kudus, kemudian anak itu akan menjadi juru selamat, dia akan disebut Immanuel karena Allah menyertai kita, maka Maria berespon dengan tepat. Ya, pada ayat-ayat sebelumnya, pada perikop yang sebelumnya, ketika Maria mendengarkan kabar itu, dia mengucapkan bahwa aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut kehendaknya. Jadi selain bagian itu, Maria menyatakan juga imannya bahwa dia percaya bahwa Allah itu adalah juru selamatnya.
Dan yang kedua, Maria menyadari siapa dirinya. Ketika Maria diberikan kepercayaan untuk menjadi ibu dari Tuhan Yesus, ketika dia dipilih, waktu itu dia sedang bertunangan dengan Yusuf. Kemudian dia dipilih untuk menjadi ibu dari Tuhan Yesus yang akan lahir. Dia menyadari betul bahwa dia bukan siapa-siapa. Ayat ke-48 dia menulis, di situ dituliskan bahwa Maria itu menyadari bahwa dia bukan orang yang penting. Dia hanya orang yang rendah waktu itu. Dia tidak punya kedudukan yang tinggi di masyarakat. Dia bukan orang yang terkenal. Tidak ada satupun yang dalam tanda kutip bisa disombongkan dari keberadaannya. Tapi dia dipilih oleh Allah. Nah, waktu dia lihat itu, dia lihat Tuhan mau menyatakan perkara besar di antara orang-orang melalui orang yang bukan orang terpandang seperti dia. Nah, sebenarnya respon Maria ini mengingatkan setiap kita. Mungkin kita ada di antara kita yang bukan siapa-siapa di mata dunia ini. Kita mungkin bukan orang terkenal, mungkin kita bukan orang-orang yang punya kemampuan yang menonjol seperti orang-orang lain, tapi kita perlu ingat ini, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menyatakan kehendaknya. Waktu Tuhan pilih Maria, bukan karena Maria itu kaya, tidak, bukan karena dia punya latar belakang keluarga yang bagus, bukan karena dia punya iman yang baik, tapi Tuhan mengambil Maria karena Tuhan mau menyatakan kehendaknya. Tuhan bukan memilih orang yang kuat, orang yang kaya, orang yang mampu, tapi Tuhan memilih orang yang takut akan Dia. Tuhan pilih orang yang rendah hati. Maria tahu siapa dirinya. Ketika Tuhan memilih dia, dia sadar itu karena kedaulatan Tuhan, bukan karena apa yang dia miliki. Dan yang ketiga, respon Maria adalah dia mengagungkan Allah. Waktu Maria tahu Tuhan memberikan dia kepercayaan untuk menjadi ibu dari Tuhan Yesus, maka dia mengagungkan Allah, bukan memuji dirinya. Jadi kisah ini mau mengingatkan kita untuk mengagungkan Allah, bukan mengagungkan diri kita sendiri, bukan mengagungkan Marianya, tetapi mengagungkan kepada Allah yang berencana dalam kehidupan manusia. Bahkan Allah itu di sini dituliskan dalam ayat yang ke-51 sampai 55, Allah itu berkuasa atas segala ciptaannya. Bahkan Maria merespon dan mengingat kembali bahwa Allah ingat janji penebusannya. Allah janjikan penebusan ya kepada di zaman bangsa Israel, dan itu dipenuhi saat ini. Itu dipenuhi dengan pemilihan orang-orang tertentu. Kita bisa lihat bahwa Allah menggenapi janjinya dari masa ke masa. Ya, sehingga Maria menuliskan di sini, dia mengagungkan Allah itu karena dia kenal siapa Allahnya. Sikap Maria yang demikian ini yang perlu kita teladani. Ya, jadi bagaimana Maria merespon terhadap hal-hal yang dialaminya? Ada 3 hal. Yang pertama, dia menyatakan imannya kepada Allah, mengakui bahwa Tuhan adalah juru selamatnya. Yang kedua, dia menyadari siapa dirinya, dia hanya orang yang rendah, dia bukan orang terkenal, tapi Tuhan memilih dia, Tuhan melayakkan dia menjadi Allah Tuhan. Dan yang ketiga, dia mengagungkan Tuhan, bukan memuji dirinya sendiri atas berkat Tuhan dalam kehidupannya. Nah, apa God story dari kisah kita hari ini? Ada 2 God story yang kita bisa lihat. Yang pertama yaitu Allah berdaulat memilih siapapun. Tadi Miss Hermi sudah jelaskan bahwa ketika Allah memilih Maria, itu Allah bukan melihat apa yang dilihat manusia. Nah, kalau kita melihat ini, kita juga mengingat kisahnya Daud ya. Tuhan pilih Daud jadi Raja Israel bukan karena Daud memiliki satu hal yang patut dibanggakan, bukan. Di antara seluruh saudara-saudaranya, Daud itu orang yang tidak punya perawakan sebagai seorang raja jika dibandingkan dengan Saul. Saul yang gagah perkasa gitu, tubuhnya kekar, kuat gitu. Dia jadi panglima perang, sedangkan Daud hanya seorang gembala. Tapi Tuhan berdaulat memilih siapapun. Ya, termasuk ketika dia memilih Maria yang waktu itu sedang bertunangan dengan Yusuf yang adalah keturunan Daud. Dan yang kedua yaitu Allah pasti menggenapi janjinya. Bagian ini Maria mengingatkan kita kembali. Tuhan berjanji kepada Abraham,
Ishak dan Yakub bahwa Tuhan akan menjadikan keturunan mereka berkat untuk semua orang. Bahkan Tuhan menjanjikan keselamatan dari zaman Adam dan Hawa, dan itu Tuhan penuhi dengan pemilihan Maria sebagai ibu dari Tuhan Yesus yang kemudian nanti akan melahirkan juru selamat itu. Tuhan pasti menggenapi janjinya dengan mulai memilih orang-orang setiap masa yang akan meneruskan janji keselamatan itu. Kalau kita lihat nubuatan-nubuatan tentang Natal, nubuatan-nubuatan tentang kelahiran juru selamat, di situ kita bisa melihat bahwa ketika Yesus akan lahir, itu semua nubuatan itu terpenuhi. Dia berasal dari keturunan Daud, dia lahir di Bethlehem. Ya, nanti kita akan lihat berikutnya dia lahir dari seorang perawan, ya, di situ diceritakan. Nah, Allah menggenapi janjinya meskipun itu sudah dinubuatkan bertahun-tahun sebelumnya, tapi Allah tidak pernah ingkar janji. Satu hal yang mau kita refleksikan hari ini. Ini pertanyaan refleksi untuk kita semua. Bagaimanakah saya merespon ketika Allah mengizinkan saya mengambil bagian dalam rencananya yang besar? Contoh paling gampang, ketika Tuhan mau kita menjadi agen-agen restorasi. Ketika kita melaksanakan Missio Dei yang kita laksanakan beberapa kali dalam Bibi. Waktu kita meresponi misi Allah, apa yang saya lakukan? Respon saya seperti apa? Waktu Tuhan izinkan saya menjadi alatnya untuk memproklamirkan Kristus dan saya berhasil melakukan itu, bagaimana saya berespon? Waktu Tuhan memilih saya untuk menunjukkan kasih-Nya, bagaimana saya berespon? Apakah saya menolak? Apakah saya kemudian menyombongkan diri karena Tuhan akhirnya pilih saya dibanding dengan orang lain? Atau saya merendahkan diri saya seperti Maria, kemudian mengagungkan Tuhan dalam kehidupan saya, karena saya tahu Tuhan yang memilih saya dan Tuhan yang melayakkan saya. Mari kita berefleksi bersama-sama. Kita mengingat kembali setiap peristiwa yang Tuhan izinkan kita alami. Waktu Tuhan izinkan kita mengambil bagian dalam rencananya yang besar. Bagaimana respon kita? Apa yang kita lakukan? Apakah kita sombong? Atau apakah kita tetap bergantung dan berserah kepada Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh belajar dari kisah Maria dan Elizabeth. Kami boleh melihat bagaimana Tuhan memilih orang-orang pada zaman itu bukan karena apa yang dilihat manusia. Bukan karena mereka memiliki satu hal yang sangat penting, bukan karena mereka orang penting, bukan karena mereka orang yang punya ketaatan kepada Tuhan, tetapi karena kedaulatan Tuhan, Tuhan memilih mereka. Ajar kami Tuhan supaya kami juga punya hati yang mau untuk dibentuk oleh Tuhan. Sehingga ketika Tuhan mengizinkan kami mengambil bagian dalam rencana Tuhan untuk dunia ini, kami berespon dengan tepat. Kami tahu bagaimana kami meresponi Allah, bagaimana kami harus meresponi tanggung jawab itu. Bukan dengan sombong dengan tinggi hati, tetapi kami belajar rendah hati. Kami belajar memuliakan Tuhan dan mengingat bahwa kami dipilih bukan karena kami, tapi karena kami harus menyatakan Kristus yang hidup di dalam kami. Ajar kami Tuhan untuk punya sikap yang rendah hati. Kami menyerahkan sepanjang hari ini Tuhan, di setiap kelas yang akan kami lalui, setiap sesi pembelajaran yang akan kami lalui juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya. Tuhan Yesus memberkati.